Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pada hari ini kita kembali bertemu dalam mata kuliah Civic Education. Melanjutkan perkuliahan kita pada minggu yang telah lalu. Minggu yang lalu kita telah membicarakan tentang kompetensi ya. Kompetensi dasar pendidikan kewargaan atau Civic Education. Hari ini kita akan memasuki topik baru atau judul baru, yaitu paradigma Civic Education. Jadi hari ini membicarakan tentang paradigma Civic Education. Apa itu paradigma? Paradigma adalah merupakan satu asumsi atau ramalan terhadap kualitas atau profil lulusan sebagai hasil dari proses pendidikan. Jadi paradigma itu adalah asumsi. Asumsi itu apa ya? Ramalan ya, atau perkiraan kita tentang kualitas lulusan ini, profil lulusan ya. Nanti bagaimana kualitasnya, bagaimana profilnya, nah itu yang akan kita pelajari. Paradigma atau asumsi dan ramalan terhadap kualitas ini sangat terkait dengan 4 faktor yang menjadi dasar pelaksanaan pendidikan itu sendiri. Jadi ada 4 faktor ya yang mempengaruhi kualitas pendidikan itu. 4 faktor ini juga mempengaruhi profil lulusan. Bagaimana profil apa? Profil itu performan ya. Nanti keberadaan di masyarakat itu bagaimana itu profilnya itu ya. Karena kalau demikian mungkin ya kita menghendaki adalah paradigma atau asumsi kita ini nanti pendidikan kita punya kualitas yang bermutu, kualitasnya tinggi gitu. Sehingga kalau kualitasnya tinggi, maka insya Allah jadi rebutan gitu ya. Kita contohkan saja barang dagangan, kalau kualitasnya itu tinggi, tidak susah untuk menawarkan atau mungkin bisa dipasang harga yang mahal karena berkualitas. Tapi kalau tidak berkualitas, jual murah pun orang nggak mau membeli. Nah itu mungkin kalau barang. Demikian juga kalau lulusan ini berkualitas, nah ini insya Allah kemana-mana dia tidak akan sia-sia gitu. Insya Allah jadi rebutan ya. Apalagi sekarang ini kalau perguruan tinggi itu mahasiswanya tidak berkualitas, itu sangat susah untuk mencari lowongan pekerjaan gitu. Umpamanya kalau perguruan tingginya fakultas kita ini umpamanya akreditasinya cuma C, wah itu kemana-mana saja menawarkan diri tidak laku. Perusahaan tidak menerima, pemerintah juga tidak menerima pegawai lulusan yang perguruan tingginya cuma akreditasinya C, atau mahasiswa sendiri yang indeks prestasinya cuma C umpamanya. Nah ini tidak sangat kita harapkan. Kita menginginkan kualitas lulusan kita, perguruan tinggi kita itu kalau bisa mudah-mudahan punya akreditasi A, minimal B. Kalau kelulusan juga indeks prestasi kumulatifnya itu nanti bisa cum laude ya, atau baik sekali, baik. Nah jangan sampai indeks prestasinya itu atau EP-nya itu cuma makbul ya. Kalau di Mesir itu makbul itu cukup. Kalau jayid itu bagus, jayid jidan bagus sekali. Kalau mumtaz, nah itu cum laude bahasa Inggrisnya. Artinya luar biasa. Ini yang kita inginkan.
Jadi paradigma kita nanti kita mengharapkan yang sebaik-baiknya. Kita punya kualitas yang tinggi. Nah, paradigma ini sangat terkait dengan 4 faktor ya. 4 faktor pendidikan. Yang pertama peserta didik atau mahasiswa. Yang kedua dosen, yang ketiga materi, yang keempat manajemen pendidikan. Jadi mahasiswa itu sendiri menentukan kualitas dirinya itu. Kalau dia rajin, kalau dia sungguh-sungguh atau dia berjuang ya dengan giat, insya Allah. Tapi mahasiswa yang malas, mahasiswa yang ya sambil-sambilan aja kuliah ini itu tidak akan berkualitas. Yang kedua dosen ya. Dosen juga menentukan. Makanya untuk dosen di perguruan tinggi ini minimal berpendidikan S2 ya, strata 2. Magister. Yang ketiga materi. Jadi materi pendidikan itu menentukan sesuai enggak dengan silabusnya. Ada apa dengan kebutuhan itu sesuai dengan basic need-nya. Kalau materinya teratur bagus, materi pendidikannya itu baik, nah insya Allah akan bermutu dengan baik. Yang keempat adalah faktor keempat adalah manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan juga menentukan karena pendidikan yang dilaksanakan tanpa manajemen itu akan amburadul ya. Manajemennya apa? Aturan-aturan yang diterapkan di sekolah itu. Aturan yang diterapkan di perguruan tinggi itu. Dosennya di-manage. Manage dosen bagaimana? Ya harus memenuhi kualifikasi dosen ya, sesuai dengan mata kuliah yang diberikan dengan keahlian. Kemudian lagi tugas-tugas dosen itu sendiri. Mahasiswanya juga di-manage ya. Diatur lokal sampai lokal di-manage gitu. Jam pelajaran dan lain sebagainya. Ini nanti keempat faktor ini menentukan kualitas pendidikan kita. Ya. Nah, karena itu perguruan tinggi menyangkut dengan peserta didik itu tidak sembarang menerima mahasiswa. Minimal berpendidikan sekolah menengah atas, madrasah aliyah atau SMA atau sederajat. Dosennya juga lebih baik kalau dosennya banyak di perguruan tinggi itu yang sudah bergelar guru besar. Wah, guru besar itu apa? Profesor ya, doktor, magister ya. Ini insya Allah sangat bermutu. Karena itu sekarang ini sangat diperhatikan mutu dosen itu sendiri. Jadi dosen pun sekarang dianjurkan untuk melanjutkan kuliah yang sudah S2 itu kuliah ke S3. Kemudian yang ketiga materi sudah kita jelaskan. Dari materi itu sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan dan sesuai dengan silabus, sesuai dengan silabusnya, sesuai dengan mata kuliah itu tadi. Kemudian manajemen insya Allah sampai pada manajemen keuangan dan sebagainya, pembiayaan dan sebagainya. Ya, jadi ini kualitas yang mendorong atau menentukan terhadap berkualitas tidaknya profil kelulusan tadi. Jadi kita harapkan kemanapun lulusan
yang telah mengikuti pendidikan kewarganegaraan ini mereka tampil ya dengan sebaik-baiknya, memuaskan ya. Jangan penampilannya penampilannya itu tidak meyakinkan. Maksudnya begini, dia diberikan jabatan umpamanya sebagai kepala sekolah, ternyata tidak pandai, itu tidak, profilnya itu meragukan itu, atau dia sebagai pejabat pemerintahan dan lain sebagainya. Nah, karena itu supaya kualitasnya tinggi, penampilannya atau profilnya pun meyakinkan. Saudara-saudara, itu tadi paradigma dan faktor-faktor yang mempengaruhi paradigma tadi ya, sudah ingat. Kemudian berikutnya saya lanjut, paradigma pendidikan itu ada berapa. Ternyata dalam pendidikan itu ada 2 paradigma ya. Ada 2 kutub paradigma. Nah, di sini diistilahkan 2 kutub ya. Karena kalau 2 bagian aja itu kan kurang jauh berbeda. Tapi kalau 2 kutub biasanya itu sangat berbeda antara kutub ini ke kutub yang ini kayak yang itu. Kutub utara namanya kutub selatan itu sangat berbeda gitu. Nah, jadi demikian juga paradigma ini ada 2 kutub. Yang pertama namanya paradigma feudalistik. Paradigma feudalistik ya. Yang kedua paradigma humanistik. Humanistik yang kedua. Paradigma feudalistik, feudalistik, feudalistik. Paradigma humanistik ditulis dengan paradigma humanistik ya, humanistik. Nah, apa itu paradigma feudalistik dan apa paradigma yang satunya di humanistik? Nah, ini untuk ini kita istirahat sebentar ya. Nah, insya Allah nanti kita lanjutkan dalam bagian berikut ini.